Kita komedi gue agak receh sih buat gue ketawa. kita tidak akan heran kalau nanti suatu hari sebenarnya atau sudah ada sebenarnya second akunnya Fedi Nuril sebenarnya shit posting juga sebenarnya. Ada di Twitter kayaknya itu deh mungkin. Avanya Korea atau anime kayaknya itu Fedi Nuril ada nih salah satu ini. Nggak, gue lebih Kamen Rider sih. Kamen Rider ya. Anime. Berarti hafal yang ininya apa? Udah ketawa aja. Selamat datang di Belum Tahu, di mana banyak hal yang sudah lo tahu, banyak juga hal yang lo belum tahu. Dan kali ini kita sudah kedatangan Ferdi. Hah? Ferdi. Ferdi Nuril. Hah? Fedri. Ferdi Nurdil. Fedi Nuril. Salah. Kita kedatangan Fedi Nuril. Salah. Fedi Nuril kan? Ferry Nudil. Ferry Nudil. Kita Sudah kedatangan Ferry Nudil. Mungkin banyak yang sudah tahu Ferry Nudil itu siapa. Banyak juga yang belum tahu. Mungkin yang belum tahu bisa diperkenalkan diri. Ferry Nudil itu siapa? Halo, saya Ferry Nudil. Terus apa? Saya maksud- seorang aktor. Doang. Doang aja. Emang aktor ada berapa macam? Ya kan ada aktor sekaligus seorang ayah, aktor sekaligus Oh, iya. seorang warga, aktor sekaligus seorang pengendara kendaraan, kan ada gitu. Saya seorang aktor yang juga sudah memiliki 3 anak laki-laki dan Ya jumlah anaknya nggak perlu tahu juga. Nggak perlu Saya tahu. bukan dukcapil kan maksudnya. Kecuali emang mau ada pengurus KTP. Berapa anaknya? Oh, luas tanah berapa sekalian? Nggak dikasih tahu luas tanahnya berapa. luas tanah nggak usah jangan. Luas bangunan Nanti juga nggak kedengeran sama Dirjen Pajak. usah. Lah emang nggak mau bayar pajak? Mau. Ya udah, ya aman-aman aja kan. Yaudah kita akan bahas 3 topik, di mana nanti topiknya lu bakal setuju atau enggak. Emang suka pakai eyeliner? Ya, emang situ enggak. Tergantung sih. Tapi emang enak pakai eyeliner tuh bikin jadi lebih fokus soalnya. Asik ya? Ya lebih fokus kan. Lo tau kan pemain-pemain American football juga pakai gituan. Benar. Fokus sih sama. Fokus. Lebih fokus. Lebih tajam gitu. Lebih tajam. Kalau hari ini kenapa nggak pakai eyeliner? Ketinggalan. Tinggalan. Oh, ada kok. Ternyata lo yang pakai ya? Iya. Pantes gue cariin nggak ada di rumah. Yang 175 ribuan juga itu sama. Enggak dong. Oh. Iya, gue beli segitu Lo kemarin. begitu? Kemahalan berarti ya? Kemurahan. Oh, kemurahan. Iya. Lu berapa eyeliner? $175. Sombong banget. Bang, dia juga hilang, nangis juga hilang. Udah kita akan bahas 3 topik, kita akan mulai. Tapi sebelum, pulpennya ketinggalan lagi. Nah tuh. Sebelum bahas, ini namanya mic wireless, jadi sambil ini juga bisa ngomong. Gitu, teknologi ya. Iya, sebenarnya. ini mic-nya kan jarak jauh juga masih ketangkap ya. Iya. Iya. Bukan mic doang sih yang jarak jauh, sekarang semuanya juga bisa jarak jauh. Hubungan gitu. Hubungan, komunikasi, Iya. peraturan. Peraturan apa jarak jauh? Peraturan jarak jauh, maksudnya kan yang penentukan jauh. Yang menentukan jauh. Iya, dibanding aspirasi kita. Oh. Itu maksudnya. Ya, itu. Jadi jauh tidak dekat gitu. Ya, mungkin semoga semakin dekat lah ya. Amin. Sebelum mulai kita tanda tangan dulu. Ini untuk setuju akan ditanyakan pertanyaan ini. Udah nyala kok. Ini emang gini deh. Emang gitu. Di atas apa di bawahnya? Di atasnya. Dan setuju untuk dikirim ke Kamboja. Maksudnya ya berwisata. Betul. Baik, kita akan mulai topik pertama. Orang-orang di Twitter terlalu galak-galak dan dikit-dikit protes, setuju nggak? Setuju. Kenapa? Karena tiap hari ada aja kejadian yang bikin mau protes dan dituliskan di Twitter atau X. Enggak, Iya. enggak di Twitter doang, di Instagram juga.
Iya, tapi tadi kan lo pertanyaannya Iya Twitter. kan di Twitter, tapi kan lo bisa bilang, enggak di Instagram juga, nggak Twitter doang. Kenapa sih lo ngerasa Twitter doang? Apa karena gue di Twitter gitu? Enggak, gue mah fokus sama pertanyaan, nggak melebar-melebar. Kan Bob nggak apa-apa mau melebar dikit juga. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lu punya hak buat berbicara Betul. sebelum 2 Januari. Maksudnya sekarang kan belum 2 Januari. Nah, setelah 2 Januari lu juga punya hak berbicara harusnya. Cuman kan sekarang belum. Lu Punya hak, tapi harus lebih hati-hati menggunakan Ya lebih haknya. hati-hati kan, karena gue bisa aja tersinggung sama lu. Maksudnya apa? Gue mau Twitter doang, kenapa lu ke Instagram? Bisa Oh, jadi gue bisa, tersinggung. Bisa jadi gue tuntut lu bahkan ketika lu nggak bersalah pun. Misalkan kalau gue mau, Iya, tapi gue iya. ngapain nuntut-nuntut lu? Ih, ngapain? Ngapain? Mending yang lain kegiatannya. Iya. Mending gue tanya kenapa? Kenapa di Twitter doang menurut lu? Di Instagram kurang gitu, orang-orang kurang bertanya-tanya seperti tidak sekeras di Twitter. Menurut gue karena format platformnya sih. Format platformnya kenapa di Twitter? Kalau di Instagram kan emang lebih banyak pakai gambar atau foto. Di atau Twitter video. juga bisa gambar. Bisa, cuma berdebatnya tuh di Instagram atau TikTok menurut gue nggak seenak di Twitter sih. Bisa berdebat di story. Bisa, Tahu bisa. nggak pernah orang debat-debat di story, lama story-nya jadi kecil gitu gambarnya. Karena itu terus. repost di kecil post jadi banget. kecil bisa. Woi, foto sebelumnya apa nih? Iya, Nggak seru kebaca. malah jadi kayak kaca 1000 bayangan apa? Iya, benar-benar. Apa 1000 Cuma yang matanya udah plus selesai sih udah. nggak apa-apa, profesi dokter mata jadi bertambah. Sama ya. bener. Wah, banyak yang makin plus matanya nih. Jadi, ayo kita belajar kedokteran. Dok, tolong dok. Ayo kita Di Instagram makin kecil perdebatannya. Iya, perdebatannya Saya makin pengen kecil, bisa saya baca gitu ya. jadi banyak adik-adik kita yang tadinya mau jadi YouTuber sih jadi dokter mata aja deh, Iya, karena benar. makin kebutuhan makin banyak dibanding kebutuhan YouTuber misalkan kayak gitu. Iya. Ya tapi menurut lu kenapa di Twitter? Karena lebih gampang, karena lebih teks doang gitu. Lebih teks dan apa kan bisa reply-nya nyambung terus, bisa quote tweet segala macem. Gue pribadi lebih enak aja. Lo nggak setujunya apa? Gue nggak setujunya karena orang ngerasa kadang di Twitter tuh ngerasa lebih pintar dari yang lainnya. Nah, itu gue nggak setuju sih. Gue juga nggak bilang Banyak setuju. juga yang nggak Kenapa lu pintar. bilang merkirakan gue setuju? Kan Enggak. enggak. Kan gue nggak setuju tuh kayak seolah-olah menyudutkan gue, seolah-olah gue setuju. Gue nggak setuju. Iya. Berarti sama kita. Ya sama. Sama-sama nggak setuju. Sama-sama nggak setuju kalau di Twitter itu dibilang lebih superior, sama-sama aja, cuman beda aja kan mediumnya. Iya. Kayak lu di Twitter Kenapa? ini nggak marah-marah nggak? Marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena apa? Ada yang rekam jejak nyulik aktivis mau jadi presiden. Iya sih. Itu harus dimarah-marahin kalau kayak Iya gitu. dong. Tapi apa salahnya? Apakah dia lihat Twitter? Kalau kata salah satu media sih enggak sih. Nggak lihat Twitter kan? Setiap berita yang masuk kan ke bawahannya dulu difilter, nah entah dia nyampe ke beliau atau enggak. Atau mungkin nyampainya langsung meme-nya aja kali. Bisa. Jadi lucu gitu. Cuma kalau lihat pidatonya ya, Pidato siapa? Yang itu. enggak pidatonya Oh, kenapa? kayak nggak update gitu. Kayak nggak update ya? Heeh. Mungkin ISP-nya harus dibenerin kali di rumahnya. Tapi cepat tahu lemot. Jadi Bisa ketika jadi. itu gambarnya nggak muncul atau teksnya baru setengah. Bisa jadi kayak karena gitu. secara data kan katanya internet Indonesia paling jelek dan paling mahal. Iya, kenapa kayak gitu sih? Nggak tahu, gue lo tau nggak kenapa? Lu kenapa? Emang gua pakar internet dunia. Siapa tahu. PIW. Pakar internet. World. Wah, Soalnya gua kelupaan harusnya tadi D. kok jaksel gitu? Iya. Pakar internet. Tadinya world. udah terlanjur W di mindset udah terlanjur W. Jadi udah keucap. Jadi tadinya mau jadi PID takut perjuangan PID. Kayak- Pernah ada yang protes. Apa? Kita beli kuota nih. Beli Misalnya, kuota. Di Twitter protes beli kuota. Iya, Berarti pakai kuota protesnya juga. betul. Kenapa? Dia beli kuota untuk seminggu lah. Terus Ternyata belum seminggu, kuotanya tuh belum benar habis. Tapi ya, mati aja udah kuotanya karena udah lewat 7 hari. Terus dia nanya, terus kuota yang sisanya lari kemana? nah itu kuota sisanya lari kemana? Itu dia pertanyaan yang bagus. Kemana lari? Lu nanya nggak di Twitter juga? Nanya. Nanya. Enggak, gue nggak ikut nanya. Tapi Kenapa kan, nggak ikut nanya? Padahal lu kan bersuara, lu kan Ferry Nuril, lu bisa Betul. bersuara di Twitter seperti biasanya. karena gini, gue kalau mau bersuara, Oh. gue pastiin gue udah paham betul topiknya apa. Jadi kalau nanti ada perdebatan, gue udah bisa kasih argumen yang logis atau counter argumen yang logis. Nah, waktu itu gue baru baca berita,
terus baca reply-reply di bawahnya, udah banyak yang nanya. Tapi jawabannya belum ketemu sampai sekarang. Lu kan bisa ketika lu utarain aja dulu, ntar ketika ada yang nanya kalau lu belum tahu jawabannya bisa aja bentar ke WC dulu, kan gitu. Kalau di thread suka bentar ya ke WC dulu atau bentar makan dulu. Ya, ke WC sambil kan ngeriset terus ngeriset pas lagi Ke kayak WC gitu. kan bisa bawa handphone. Kurang kuat itu alasannya. Ya kan di WC sinyal kadang suka lebih jelek daripada nggak di WC. Oh, Coba gitu? ke WC sini sinyal jelek. Oh gitu. Iya, Wah. bisa alasan. Gimana nih ke WC kan bisa sambil internet. Oh, Kritikan sinyalnya jelek. buat belum. Katanya kalau di WC sinyalnya jelek. Nggak kritik lah itu. Apa itu? Sebuah fakta. Oh iya. Beda. Fakta dan kritik beda loh. Seperti yang lu bilang. Ada banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Ya. Itu kadang fakta. Kalau kritik, tegakkan kasus ini gitu kan. Beda kan kedua hal itu. Beda. Beda kan. Technically sih beda. Technically beda. Makanya yang Walaupun kritik sebaiknya berdasarkan fakta. kritik harus berdasarkan fakta. Soalnya kalau tidak hanya jadi opini saja. Ya. Ya itulah kuliah 3 SKS kita hari ini. Jadi balik lagi, ketika lo marah-marah di Twitter, kenapa lo nggak marah-marah di Instagram juga? Platform di Instagram kan juga besar. Kalau gue perhatiin ya, sepertinya di Instagram itu lebih kurang tertarik kalau ngebahasnya politik. Siapa tahu karena menurut lo doang, lo kan belum pernah melakukan. Nggak, kan gue ada insight-nya. Ya kan insight belum menentukan. Kadang insight itu tidak menentukan ketika lo mempost sesuatu emang ternyata rame dan relevan gimana? Ya masih sebenarnya kadang-kadang. Tapi gue pilih-pilih topiknya yang menurut gue penting banget, gue masih post di Instagram. Kalau enggak, misalnya cuma sindiran gitu, bukan yang kritik banget, yaitu enggak gue post di Instagram. Kenapa? Kenapa ya? Karena gue tahu reach-nya nggak akan segitunya sih. Berarti masalah reach doang loh. Lu masalah reach harus banyak. Kalau reach sedikit menjadi bukit juga nggak apa-apa kan? Betul. TikTok dah. Lu kan bisa sambil joget, Ferdi. TikTok tuh kan sekarang apa sih? Dia lebih sensitif kan soal komen. Iya. Kalau ada kata-kata yang kasar, Disensor nanti jorok malah. itu, nggak seru aja jadinya. Iya sih, udah. Berarti emang di Twitter aja ya, makanya lu mau marah-marah di Twitter ya. Betul. Ya menurut gue Twitter keras. Dan kalau maunya hahaha doang, jangan ke situ sih. Jangan ke situ kan. Jangan ke situ. Itu aja di pet. Masih ada? Udah nggak ada. Ya sih. Kalau nggak di apa sih di Facebook masih ada di wall tuh di sana aja di situ. Ya. Ya, Facebook. jualan burung. Lu masih main Facebook? Enggak. Gue juga enggak ya. Tapi di situ masih kacau sih katanya. Ya sekarang di situ kan jualan burung sama jualan mobil bekas. Jualan burung. Iya, yang kalau manggil om berapa nih om? Gitu. Bisa kayak gitu kalau di Facebook. Ya udah, pokoknya gue kayaknya agree dulu untuk kali ini dengan lo. Kalau orang-orang di Twitter galak dan dikit-dikit protes, ya emang iya dan ya nggak apa-apa. Sebenarnya gue pikir debat lo adalah enggak di Twitter tuh sopan dan nggak suka protes. Kirain itu protes. Ya kenapa gue harus beda-bedain banget gitu? Ternyata platformnya yang lo tahu apa intinya. Iya, tapi enggak orangnya juga. Maksudnya gue memprotes orang-orang yang bilang kalau orang-orang di Twitter itu pada suka ngomel-ngomel. Oke. Lu nggak setuju juga kan? Ngomel-ngomel, gue setuju. Ya tapi kan nggak apa-apa gitu. Oh, nggak apa-apa. Iya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Maksudnya Nggak apa-apa. permasalahannya itu ngomel-ngomel ya nggak apa-apa. Soalnya kadang yang receh juga banyak sih. Gue terakhir baru lihat meme tulisannya Kak pap tete dong gitu. Terus dibalasnya dari jauh nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Terus bawahnya foto Milky Way dari jauh. Jadi kita kelihatan ya kalau Fedi Nuril yang dibukanya tweet-tweet seperti apa ya. kita lihat yuk, nah, tapi sesekali ternyata dia meme semua. Ya. Nggak, gue akui Kita komedi gue agak receh sih buat gue ketawa. kita tidak akan heran kalau nanti suatu hari sebenarnya atau sudah ada sebenarnya second akunnya Fedi Nuril sebenarnya shit posting juga sebenarnya. Ada di Twitter kayaknya itu deh mungkin. Avanya Korea atau anime kayaknya itu Fedi Nuril ada nih salah satu ini. Nggak, gue lebih Kamen Rider sih. Kamen Rider ya? Anime. Ya. Lu berarti hafal yang ininya apa aja itu, sabuk-sabuknya ya. Gue pengen kayak gitu. Ya udah, kita agree untuk ini. Kok belum. Baru satu topik. Topik kedua, sopan nggak bisa jadi standar moral seseorang. Sopan nggak bisa jadi standar moral seseorang, setuju nggak? Sopan tidak bisa menjadi standar moral seseorang. Setuju. Kenapa?
Karena buat gue nomor satu itu dalam perilaku nih ya, kejujuran dulu. Kejujuran kan. Ya. Berarti orang moralnya belum tentu berantakan atau jelek ketika dia suka ngomong kasar. Sorry, ulang pertanyaannya kok ribet. Jadi orang tidak bisa... Gini aja deh, sopan itu bukan berarti standar moral orang itu bagus. Gini, sopan menurut gue memang dilihatnya enak, didengarnya enak. Tapi bisa jadi licik, menipu, manipulatif. Iya kan? Betul. Itu yang banyak terjadi. Kita lihat kayaknya sekarang apa-apa kita dikasih kesopanan, tapi kok untuk hal-hal yang wadadidau. Wadadidau. Iya. Kayak kalau kritik harus sopan. Kalau kritik harus sopan. Kalau pidato ngomong dasmu. Oh, iya, itu kan tidak sopan ya sebenarnya. Tidak sopan. Buat orang Jawa kan kasar Iya, banget kan. walaupun soft spoken ya. Soft spoken. Soft-sopan. Soft. Gitu. Jadi balik lagi kan. Balik ke niatnya dan tindakan sih. Karena sopan itu, ya itu enak dilihat, enak didengar, tapi niatnya apa dulu nih gitu kan, bisa aja manipulatif dalamnya. Tapi gimana kalau sekarang apa-apa kita harus sopan? Bukan harus benar. Jadi kontradiktif kan? Betul. Jadi harusnya kayak gimana? Jadi harus jelas bener dulu apa sopan dulu gitu kan? Iya. Yeah. Bener dulu apa sopan dulu? Sopan kayaknya harusnya bukan ada opsi. Gua ubah lah statementnya. Hapuskan sopan di dunia ini. Gak perlu ada lah, udah apa adanya orang. Sopan tuh banyak kepalsuan tau. Iya, nih. Bisa ada kepalsuan, bisa. Cuman berangkat dari kepalsuan banyak. Ya. Iya kan? Jadi ya udah nggak usah ada sopan dah. Jujur aja lah. Kalau jujur emang sopan ya sopan aja. Iya benar. Lagian sopan itu juga kadang gak bisa dipaksa ya. Kayak misalnya lo ketemu guru yang sangat lo respect, tiba-tiba naturalnya sopan aja gitu. Jujur gitu aja, kan, jujur. Kita emang karena menghormati. Hormati seseorang bukan karena minta dihormati. Iya, benar. Apalagi yang bukan... Boleh lah kita tes. Nggak ada yang boleh sopan, yang penting jujur. Berapa lama tuh ngetesnya? Seru juga sih. Setahun lah suruh gitu seluruh rakyat. Ya, Misalkan gitu. apa yang terjadi, apakah ada kekacauan atau ternyata malah lebih baik. Gitu. Ketika lu mengkritisi sesuatu misalkan, daripada Pak tolong, ini gimana sih kacau, turun. Kalau gitu kan juga bisa kan kayak gitu. Iya benar. Gak ada hasil lah gitu. Iya, Berantem lah. Ketika udah sama-sama berantem, ujung-ujungnya bisa sopan. Iya, ketika udah sama-sama jujur ya apa isi hati benar-benar dikeluarin ya iya sih. Tapi lu kan selalu dianggapnya soft spoken dan sopan. Tapi di Twitter enggak. Itu gimana? Jadi kayak kontradiktif apa enggak? Jadi orang ngelihat lu tuh seperti apa? Orang bingung nggak ketemu lu. Fedi Nuril nih yang mana sih? Di Twitter marah-marah, di asli hahaha. Apa kabar? Halo Aisyah. Halo. Ya kan soft spoken itu memang di film ya. Oh berarti aslinya enggak? Enggak. Ini masih soft spoken. Bukan enggak, maksudnya dalam asli. Ini masih soft spoken sosok. Aslinya tuh gue masih bisa ngomong kasar atau jorok. Ngomong kasar atau jorok? Iya. Terutama ketika Manchester United mengalahkan City misalkan. Oh iya. Kasar banget tuh. Ya, itu kan yang salah City-nya. Kenapa lu jadi nyalain Manchester United-nya? Ya karena udah ngalahin City. Ya kan yang salah City-nya kurang latihan. Iya juga sih. Cuma ya iya. Marah itu kan spontan ya gitu. Dan emang lu kalau marah kayak apa? Orang jadi nggak tahu kan lu tahu soft spoken semua. Ya kalau marah kayak apa? Misalnya. Nih misalkan hak lu dirampas begitu saja. Misalnya Fedi Nuril akun Twitternya diblokir ya, tidak bisa diakses lagi dan tidak bisa nge-tweet lagi. Lu marahnya gimana? Misalnya kan? Misalnya kan? Itu reaksi pertama ya langsung ya. Kan misalnya kan? Iya, misalkan kan belum tentu gitu. Iya. Belum tentu gitu. What if Bisa jadi ada Nah, bisa gitu kan, bisa gitu, lebih banyak, gitu. bisa lebih banyak. Dan ada penjelasan kenapa gue memilih kata-kata itu. Kenapa? Jadi satu, huruf O itu saat kita ngomong bukan O itu memang lebih secara diafragma tuh lebih ngeplong gitu. Dan huruf terakhirnya kan konsonan ya, huruf mati kan. L, nah ya. itu akan lebih hentak dan rasa puasnya beda lah. Coba deh. Misalnya nanti lo pulang, lo naik mobil, motor atau apa?
Naik kereta. Oh, naik kereta. Wah, susah juga. kalau Susah kan? Nah, Ya udah naik boleh. motor, ya udah Jadi naik misalnya motor. lo naik kereta, Ya. udah ngantri nih, tau-tau ada yang nyerobot kan, coba lo ngomong gitu. Dar gitu kan. Leganya tuh beda. Gitu. Ya udah ternyata ada ilmunya di situ ya. Ada ininya. Yang kemarin lu bawain vokal. dia Adili Idola kan berarti. Iya. Bawa ke sini berarti ya. 2 kali saya bisa ngomong gitu di sini. Iya, ada 2 kali. Di sana cuma sekali berarti ya. Iya. Jadikan yang ketiga. Gimana ya? Sekarang juga. Gini aja, depannya K, belakangnya L, bentuknya lonjong. Apa itu? Aduh. Udah pernah tuh dulu tuh. Apa itu? Itu jokes jadul tuh. Iya makanya. Udah apakah itu depannya K, belakangnya L, lonjong, bisa dimasukkan ke mulut. Alah, lupa lagi gue. Kalau sakit jadi sembuh. Kapsul. Iya bener. Kalau dia nggak bilang lonjong, gue bilangnya kancil. Iya, kapsul. Lonjong sih. Ya itu jokes lama. Kalau kancil itu sebuah bentuk, terutama lagu Kancil itu sebuah bentuk yang terjadi ketika tahun 1965 sebenarnya. Ketika dia itu tidak bersalah tapi ditangkap. Oh. Si Kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Padahal Kancil belum tentu mencuri ketimun. Kenapa Kancil? Ayo lekas dikurung jangan diberi ampun. Iya ya. Iya. Dan itu lagu tahun 1966 keluarnya. Ya kita mulai lagi. Dan dia waktu dikurung lewat pengadilan nggak? Nah, nggak ada yang tahu. Soalnya itu tahu. di pedesaan gitu nggak ada yang tahu. Dan mungkin ditimbun. Hidup-hidup. Baiklah, tadi topik. Oke. Jadi sopan tuh nggak bisa dijadiin standar moral seseorang ya. Dia sopan belum tentu berarti benar. Betul. Dia benar belum tentu berarti sopan. Fakta dong. Iya benar. Kan banyak juga misalnya kan waktu itu ada pemimpin ngomongnya kasar mulu tapi kerjanya benar, ada kan yang banyak kayak gitu. Ya atau pelatih ya. Pelatih Kan mungkin juga kasar nih, tapi ya demi progres pemain-pemainnya tuh ya dia ngomongnya apa adanya gitu. ya pasti Pep Guardiola ke situ arahnya gitu. Ya udah kita agree untuk ini berarti. Oke. Ya. Tapi ketiga, orang jahat itu lebih menakutkan daripada setan. Setuju apa enggak? Setuju. Kenapa? Karena orang jahat kan benar-benar bisa melukai secara real ya, secara fisik. Sedangkan kalau setan, nah gini nih, kita persamakan persepsi dulu. Setan buat lo kayak gimana? Oh ya, Lah itu setan. Jadi kayak kuntil. Hantu. Jadi kayak kuntilanak, pocong, gitu ya? genderuwo, Ya. tuyul, kalong wewe, kuyang, Ya. Nah, kuntilanak merah. ada warna-warni gitu. Lah, nggak tahu Nggak ya. tahu gue. Kuntilanak merah, kuntilanak kuning, kuntilanak hijau, Kuntilanak Power Ranger. kuntilanak partai sih lebih. Nah. Jadi emang biasanya menjelang pemilu. Suka dikerahin ya? Suka dikerahin juga kuntilanak. Nggak, kalau gue tuh nggak, gini, gue nggak percaya sama yang tadi itu. Lu nggak percaya sama setan-setanan begitu? Karena seumur hidup gue nggak pernah melihat mereka. Gue lebih percaya setan yang menggoda iman manusia yang misalnya wah tuh ada alkohol tuh udah minum aja gitu. Nah itu handphone baru tuh Beli. ambil, bukan beli, colong maksudnya. Ya kan beli bisa jadi kesalahan juga. Kenapa itu? Iya ketika keluarganya belum punya beli beras, tahu-tahu beli iPhone 17 Oh, Pro iya, Gigamax 1 terabyte Ya, gitu. benar. Padahal beras di Detail rumah, banget. padahal berasnya di rumah belum belum habis. Ya beli. setan, bujukan Iya, setan. benar. Beli, konsumtif. Ya, Bikin kayak Apple Company. nah benar. Gitu. Jadi makanya gue lebih setuju orang jahat lebih jahat daripada setan. Lebih Karena setan tuh lebih menakutkan karena setan itu cuma bisa ngebujuk, menggoda atau nyetanin istilahnya udah ambil aja, colong aja, udah minum aja alkoholnya gitu-gitu. Ya, itu kan emang job desk dia. Tapi Betul. job desk Tapi dia. buat gue lebih jahat tuh penjahat nih misalnya. Lebih serem kan, kok lebih serem, lebih menyeramkan. Iya, lebih menyeramkan. Enggak, tapi kan Kayak setan begal juga menyeramkan. gitu-gitu. Tapi begal kan mukanya gini, kalau setan serem. Ya physically mungkin sereman si setan-setan itu ya. Tapi kelakuan. Tapi yang benar-benar ngerusak diri tuh atau membahayakan diri ya penjahat buat gue. Ya emang bener kayak gitu, bukan buat lo doang.
Kenapa? Karena lu ngerasa itu buat lu. Semua juga gitu mikirnya. Iya. Cuman karena gua tanya lu ya, lu boleh berpendapat gitu. Mm-mm. Tapi emang lebih serem. Mungkin sekarang banyak orang yang minder, bahkan orang jahat lebih jahat dari setan. Iya. Gue suka kasihan makanya sama setan. Kenapa kasihan sama setan? Karena fitnah mulu. Nah iya Gitu. kan, kayak yang tadi aja itu, misal mau minum alkohol, setannya udah bilang, gua mau bodo amat terserah lu. Dianya yang malah, disuruh setan gitu. Padahal setannya. Maaf saya khilaf, saya Maaf, tergoda saya khilaf. setan. Korup. Setannya lagi selonjoran di pantai. Dah, masih gua aja yang kena. Iya. Gua ngapa-ngapain gitu. Kilaf bentuk nyalain setan kan, apa-apa kilaf, apa-apa kilaf. Betul. Kemarin ada yang korupsi jutaan triliun, Nah, triliun kan? bilang saya kilaf. Saya khilaf. Kilaf mah ketika lagi duduk angkot kedudukan para, aduh maaf kilaf Iya, gitu, benar. nggak sengaja, nggak diniatkan. Ini korupsi Ini korupsi triliunan khilaf. kilaf dari mana? Kan ada telepon-teleponan, Pak gimana nih? Bisa kali, ada lah dapat aman-aman, saya ada backingan gitu kan, ada proses tanda tangan, ini hilaf dari mana? Iya. Belum yang hilaf-hilaf ini misalkan salah satu pemimpin kepercayaan melakukan hal yang tidak sepantasnya, bilang hilaf. Iya. Berkali-kali melakukan. Nggak khilaf lah kalau Nggak berkali-kali hilaf, ya. berkali-kali apalagi kalau direkam, hilaf dari mana? Benar. Jadi kasihan setan lah kena fitnah mulu. Kasihan. Berarti harus di Twitter juga ini kan setan. Hah? Advokasikan setan. Advokasikan setan. Iya. Normalisasi stop memfitnah setan. Normalisasi stop memfitnah setan. Berarti Iya. setuju ya normalisasi stop memfitnah Gitu. Ya, setan. benar. Tapi gimana kalau setannya malah tersinggung gitu juga? Lah, emang itu kerjaan gua tapi. Kerjaan gua untuk iniin manusia. Lu manusia nggak usah ikut-ikut dah. Nggak usah mengadvokasi gua dah. Kalau gitu gimana nanti mereka bilang? Ya sih. harus dealing Ya sama kalau setan. dia sudah ada yang protes setan misalnya, nggak usah, gue nggak butuh pembelaan. Setan nggak perlu dibela gitu. Ya gimana komunikasinya aja susah, lo aja belum pernah ketemu. Iya. Lo aja belum pernah lihat kayak gimana. Ya, ya. Ya tapi pokoknya lo setuju ya kalau Setuju. orang lebih menyeramkan dari setan. Yes. Ya udah gua juga iya deh. Kalau fisik soalnya lebih serem setannya. Tapi Betul. kalau kelakuan orang, buat apalah fisik menyeramkan tapi ternyata tidak merugikan. Betul. Daripada Paling cuma kaget kan. Gitu. Iya. Tapi apa dia nggak korup, nggak korup. dia nggak berkolusi, Nggak dia nggak berkolusi. bernepotisme. Heeh. Gitu. Daripada fisiknya alim ternyata malah menakutkan, Betul, kan itu lebih betul. seram. Oh iya, Ya, banyak. gitu kan. Ya udah, gue juga setuju untuk ini Setuju. berarti. Oke. Tapi kan soal ngomong-ngomong soal setan ya. Di diri kita tuh kadang ada setannya juga katanya tuh. Oh iya. Iya. Namanya tuh Korin apa gitu. Oh. Jin-jin Korin kan katanya. Jadi kayak ada entah kayak alter ego nggak sih atau apa pokoknya sisi dark side dari kita gitu. Sisi dark side. Sisi dark side kan kayak ada Son Goku biasa, Black Son Goku gitu. Ya, Ada kayak gitu kan ya. ada. Nah di manusia juga ada kan kayak gitu. Ada. Bener namanya Korin ya? Korin. Namanya kalau nggak salah Korin 2 deh Iya. namanya ya. Iya kan? Iya, itu film. Film. Ya kalau ada muka gua otomatis judul apapun Ada duanya. Iya. Iya sih. Kenapa lo harus selalu ada duanya sih? Entah itu judulnya dua, entah itu dua wanita. Kenapa harus ada dua? Kenapa harus ada dua? Padahal lu kan bukan pendukung dua. Kan? Enggak. Gue bukan pendukung dua. Iya kan, makanya padahal lu bukan pendukung dua. Kenapa? Musuh dua. Iya. Oh, musuh dua. Maksudnya dua dalam banyak hal ya. Betul. Salah satu bisa jadi kalau makan instan juga nggak dua kan, lu makan satu aja kan. Enggak, gila kalau makan Makanya instan dua, kebanyakan. tidur lagi langsung. Ketidur. Baru bangun, makan dua, Iya, tidur lagi. iya. Kekenyangan. Pokoknya apapun yang dua, Fede Nuril enggak lah, kecuali Enggak. film-filmnya itu ya. Kayak di Korin 2 lo bermain juga nih kayaknya bermain. Bermain. Walaupun di Korin 1 enggak ya. Enggak. Korin 1 kan yang tentang pesantren ya. Pesantren. Di Korin 2 tentang apa emang? Jadi ceritanya gue berperan sebagai pamakmur. Guru ya? Dia tukang sampah di desa Sukajadi. Sukajadi. Nah, punya anak namanya Jaya. Diperanin sama Ali Fikri. Nah, Jaya ini dibully atau dirundung sama anak-anak sekolahnya. Jaya dibully. Jaya dibully. Kejadian banget kayak gitu. Nyata banget itu. Terus. Nyata. Heeh. Nah, dan itu kan berefek ke mental dan psikologisnya Jaya nih. Jaya. Nah, di sini Pak Makmur sih awalnya berusaha lewat jalur yang lebih beradab. Dia datang ke sekolah, ke kepala sekolah untuk melaporkan kejadiannya supaya
biar pihak sekolah yang berwenang yang turun tangan untuk menyelesaikan kasus bully ini. Pak Makmur tapi nggak punya Twitter ya? Siapa tahu dia nge-tweet dulu gitu biar viral dulu. Tukang Itu kan sampah. Iya sih, benar juga. Kalaupun punya handphone mungkin bukan yang ada internet. Iya, belum aware juga tentang Twitter bisa jadi ya. Betul. Nah, jadi dia datang kepala sekolah untuk melaporkan, ternyata kepala sekolah enggan untuk melakukan apa-apa demi menjaga nama baik sekolahnya. Kepala sekolah enggan melakukan. Jadi kayak ditutup-tutupi. Ditutup-tutupi. Sebenarnya tahu juga sih kepala sekolah itu. Sebenarnya tahu kali. Terus ditutup-tutupi. Ditutup-tutupi. Makmur marah dong terus. Marah karena merasa udah lewat jalur yang lebih benar atau beradab, tidak mendapatkan keadilan, akhirnya dia memutuskan untuk turun tangan Turun sendiri. tangan. Tapi dia tidak gitu kan? Enggak. Kan. Pokoknya dia marah aja ya, lebih Marah. sopan lah ya. Iya. Lebih sopan. Terus gimana dia Dan marah-marah? dia akhirnya mengambil jalan kegelapan. Matiin rumahnya. Iya. Saya protes. Dia Matikan rumah saya. Dia- Bapak kepala sekolah lihatlah. Rumah saya mati gitu. dia mengambil jalan kegelapan dengan stop membeli token gitu. Berarti terus dia langsung ke kamarnya juga, terus Makmur langsung makanya lu pakai ginian juga di sana. Betul. Kepala sekolah gitu. Dia Iya. langsung kayak gitu. Ini jalur kegelapan apa yang tolonglah Ya, jelasin jadi- spesifik lah. jadi- Kegelapan tuh banyak maknanya. Disitulah dia. Jadi Pak Makmur ini dulu punya Punya teman-teman sepermainan. Kemana? Punya apa? Punya apa? dia punya perpustakaan umum buat anak-anak di desa itu. Oh, dia ini hebat dong kalau kayak gitu. Jadi kumpulan bukunya banyak sampai dia menemukan buku yang bisa menuntun dia ke arah kegelapan itu dengan membangkitkan jin korin. Jin Korin. Gitu. Oh, tadi kita lagi ngomongin Korin. Iya. Oh. Lah? Tahu-tahu. Lah, ini mereknya juga Korin 2. Korin 2, betul. Bajunya ada Korin 2 di PIM 2 ada kali itu. Korin 2, iya. Oh, gitu. Gitu, Jadi jadi- nggak membangkitkan Korin. Jadi dia begitu ketemu kepala sekolah nggak mau ngurus kasusnya, dipulang, dipakai eyelindernya itu, pegang 2 boneka pocong, 2 dong kan, gue harus. Oh, harus konsisten. 2. Harus 2. Kanan kiri. Mulai baca mantra gitu kan. Nah, aku belewah. Karena udah Cuma mau buat buka, iya. karena udah mau buka puasa, jadi belum. Buka belewah terus. Iya. Belewah. Terus Muncul dah, ting 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 Muncul. ting belewahnya. Gitu. belewah. Ya, jadi Dia jualan di pinggiran. Belewah. beralih dia dari tukang sampah jadi jualan belewah. Yang motor pada mesen belewah tapi nggak turun dari motor satu gitu ya. Iya. Biasa kayak gitu bikin mati. Ya. Jadi ya itulah dia mulai membangkitkan jin korin dan ya basically main hakim sendiri lah. Oh, jadi jahat Karena jahat hakim yang juga dong sebenarnya berarti dia. Nah, ini yang gue suka sama ceritanya gitu. Kenapa tuh? Karena sekarang cara yang beradab nggak mendapatkan keadilan, cara apa lagi yang bisa? Iya sih. Dia udah putus asa mungkin Iya. karena dia juga sudah melalui jalan yang benar kan. Dia marah, Sudah putus melalui asa. MK. Maksudnya Benar, dia ada Iya kan? jalur yang benar. jalur yang benar Dia ya. ke Kan MK, dia menggugat. udah menggugat. Menterinya bilang kayaknya nggak patut dilakukan, itu tidak berlaku surut. Gitu. Iya, termasuk sih itu. Ya kan itu jalur MK-nya ke sekolah, jalur MK-nya Jalur ceritanya. MK ke sekolah. Iya, dan kayaknya tidak berlaku deh. Iya. Sah-sah aja tidak. Kalau yang sudah terjadi kayaknya sih terjadi nggak berlaku. terjadilah lah gitu ya. Hadapilah itu gitu. Iya, jadi ya itulah. Nah sekarang buat orang-orang dari kaum marginal seperti Pak Makmur, pihak berwenang nggak mau ikut campur, ya cara apa lagi ya itulah akhirnya. Gitu. Jadi Tapi dia itu- segitu marahnya, dia putus asa, ya sudah. Putus asa. Berarti nanti muncul Korin. Jadi Korin tuh jadi ada kayak duplikatnya gitu ya. Apa dia hanya kayak kesurupan? Duplikat. Duplikat. Berarti Duplikat. ketika ada si orangnya, ada Korinnya lagi yang si Iya. jahat itu menghajar-hajari gitu ya. Betul. Kayak Pokemon berarti ya. Ada Pokemon dari dirinya sendiri ya. Aduh, namanya Pokemon sih. Dan berarti ini filmnya cukup sulit sekali dan cukup mengagumkan sekali. Sulit dan mengagumkan. Iya, karena berarti butuh orang yang mirip Fedi Nuril Ya, untuk memainkan si Korin jahat itu. Betul. Berarti ada cari ke seluruh dunia doppelganger Fedi Nuril ya, siapa. ya ada. Dan akhirnya ketemu dan dia memainkan di situ jadi jahatnya.
Iya. Karena tidak mungkin lu kan soft spoken. Tidak mungkin dong, tidak mungkin lu jahat. Soft spoken kan juga jebakan kadang-kadang. Oh iya. Jadi lu sebenarnya bisa. Jadi di sana ada versi jahat Fedi Nuril, versi terjahat Fedi Nuril di sana ada. Untuk jawaban mutlaknya sih harus nonton sih. Nah, harus nonton. Karena bagaimanapun, apakah orang yang marah karena tidak mendapatkan keadilan, akhirnya dia mencari sendiri, bisa dibilang jahat kan? Betul. Jahat kan relatif juga. Ya. Bagi yang penjahat bisa aja jahat, padahal bagi rakyat dia sebenarnya membela rakyat. Betul. Gitu. Jadi mungkin secara hukum dia seperti jahat, tapi di mata hati masyarakatnya enggak kok, gitu kan? Dan itu juga karena sebab dan akibat dia kayak begitu. Ya seperti yang kita lihat kan, yang sudah korupsi, kolusi, nepotisme tuh dapat gelar pahlawan. Jadi emang subjektif banget. Padahal kan jahat. Iya. Udah, kayak gitu. Berarti nonton Korin di bioskop ya? Nonton Korin 2 di bioskop, tayang 11 Desember 2025. 11 Desember 2025. Di bioskop apa? Bioskop apa? Bioskop kesayangan Anda? Nah, benar. Emang kalau artis-artis senior tuh udah tau lah harusnya bioskop kesayangan. Soalnya banyak yang ngotot. Katanya nggak usah kesayangan. Ini harus sayang lah. Ya, kalau tidak sayang sama bioskop, gimana industri perfilman Indonesia bisa maju? Betul. Gimana seorang Fedi Nuril yang tadinya di film satu langsung berjuta-juta film ya karena support dan sayang terhadap bioskop. Betul, kan? benar. Lu sayang nggak sama bioskop? Sayang dong. Ya udah, emang harus sayang sama bioskop. Iya, benar. Udah, itu berarti Korin 11 Desember 2025. Ya. 2005-nya di bioskop kesayangan Anda. Saksikan Fedi Nuril dan kembarannya melawan kepala sekolah. Seperti Stranger Things ya. Gua nggak nonton lagi. Lu mau nontonnya apa sih? Twitter mulu login mulu. Ini nggak sempet kan? Ya udah, itu itunya dari kita sudah lihat 3 topik pembahasan. Tadi Fedi Nuril kayaknya setuju semua. Dan sebelum ke situ kita ada pertanyaan dari Telegram. Oke. Kita akan bacakan pertanyaan Telegram, harap dijawab dengan sesingkat-singkatnya karena waktu terbatas di dunia ini. Oh iya dong. Betul. Kita harus maksimalkan dong. Pertanyaan pertama dari Terry. Mau nitip dong Bang Fedi Nuril. Oh ini tapi dari film lain. Ya nggak apa-apa lah, tanya aja. Bang Fedi Nuril, apa rasanya punya bini dari 2 lapisan sosial yang berbeda? Bini 2 lapisan sosial yang berbeda? Kayaknya film yang dulu itu deh, yang Padang Pasir. Gimana? Ya, gue sih intinya 2 istri sih pusing ya. Pusing ya udah. Meranin 2 istri itu pusing. Dari Fatul Yahdi, berapa beda umur merah muda dengan merah tua? 3 tahun. 3 tahun. Dari Uni Syari, pada hakikatnya semua laki-laki itu pembohong, mau itu hal kecil atau gede. Cuma ada yang ketahuan, ada yang nggak setuju atau nggak? Nggak setuju. Nggak setuju. Dari Hafiz. Nggak penting pertanyaannya. Dari Dimas Prabu. Ya. Kalau anak-anaknya Mas Fedi pas gede tiba-tiba konsultas, jangan yang ini. Ujungnya nggak ada yang nanya nih. Dari Dimas Prabu, seandainya diberikan chance untuk debat terbuka, Mas Fedi pengen debat dengan siapa, dengan topik apa? Debat terbuka. Prabowo berani. Oke. Mudah-mudahan tercapai ya. Dari Unknown Zol, kalau anak-anaknya Mas Fedi punya cita-cita mau jadi polisi atau nggak politisi, pilihannya cuma 2 itu, kira-kira yang dibolehin yang mana? Polisi atau politisi? Beda T. Kalau harus milih politisi. Politisi ya. Dari Respawn, gimana rasanya akhirnya menjadi diri sendiri dan melepaskan umpatan-umpatan tertahan oleh karakter itu, Bang? Rasanya lengkap. Rasanya lengkap. Oke. Itu dia pertanyaan dari Fedi Nuril. Untuk Fedi Nuril. Pertanyaan dari gue. Yang sudah terjawab. Terima kasih yang buat tanya. Kalau nanya lagi nanti di Telegram selanjutnya. Dan dengan demikian kita sudah tanyakan topik semua dan juga tadi promo yang nggak kayak promo dari film. Itu nggak promo sebenarnya. Kita cerita doang. Iya. Dan juga cerita tentang Korin dan nonton di bioskop. Dan seperti podcast pada umumnya akan ditutup dengan sulap. Serius. Silakan bilang stop di mana aja. Oh iya belum.
Soalnya sebelum sulap ada sesuatu dulu. Apa tuh? Karena bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Bahasa Inggrisnya kamu tahu? You know. Iya. Wey. Itu tahap pertama. Itu sulap pertama, tahap pertama. Sekarang tahap kedua. Bilang stop di mana aja. Stop. Stop di sini. Ya. Aduh. Yeay. Sorry. Ini ternyata ada kesalahan teknis sedikit. Bilang stop di mana aja. Stop. Stop, silakan diambil. Sorry. Dah. Dah. Mau lu yang taruh apa gue yang taruh? Ayo kasih unjuk dulu, sorry. Ini kartuku. Nah. Udah? Dah. Udah kasih unjuk, semua orang sudah tahu, seluruh dunia sudah tahu kartu Ferdinand yang ambil. Sudah? Sudah. Mau lu yang taruh apa gue yang taruh? Gua aja. Yang taruh boleh, biar seadil-adilnya, tidak ada tuntutan untuk Ya. ini. Mau lu yang aduk apa gua? Gua yang ngaruk. Aduk. Ya, kan ada keterlibatan masyarakat dan rakyat juga di sini. Betul. Tidak semerta-merta Ada mengambil partisipasi keputusan. publik. Ada partisipasi publik. Tidak semerta-merta gua yang kocok ya. Iya. Lu nurut aja ya. Ada partisipasi publik yang tidak semerta-merta disahkan. Tidak semerta disahkan. Walaupun banyak yang protes misalkan, Fedi yang ngocok, misalnya gitu. Nggak ada. Gua mendengarkan suara, oh sulapers juga. Sikat. Sudah. Oke, Ya. dengan secara nggak langsung kita sudah tahu karena keadilan itu ada, kartu yang lu sudah pilih ada di sini, salah Oke. satunya dong, ada di sini. Ya. Dan ini ibarat ini rakyat, ada satu pilihan lu di sini dan itu dipertimbangkan dan itu valid. Oke. Suara lu ada di sini. Ya. Yes. Tapi untuk pertama kali di dunia, izinkan gua menanya kartu lu itu apa? Nanya. Iya, karena yang pada akhirnya akan memberikan nge-reveal kebenaran adalah lu sendiri. Lu yang memilih, lu yang mereveal sendiri sebenarnya. Oh, bukan lo tebak dulu dan gue. Tenang aja. Oh gitu. Coba sambil sini lu coba reveal kartu lu apa. Lu sambil pegang ini. Pegang gitu, secara gitu. Terus lempar ke sini ke gua. Kartunya? Ah. Kartu gue tadi? Lempar semua aja sini. Oh, semuanya? Semua lempar sini, lempar ke gua. Lempar. Nah. Semua karena cinta ku menangis, semua karena cinta ku Tertawa. tertawa, semua karena cinta dan ku Yang kau tinggalkan hanyalah luka dan semua menghilang. Dan semua menghilang seperti keadilan. Karena semua menghilang. Wow. Jadi 80s banget ya. Wow. Untuk pertama kali di dunia, kartu lu adalah Gue sebut nih. Ya. 2 merah. 2 merah. Ya. Ada yang nempel 1. Silakan. Gokil. Belum tahu. Semua karena cinta ku menangis, semua karena cinta ku apa yang kedua? Tertawa. Semua karena cinta. Semua karena cinta yang kau tinggalkan hanyalah luka. Semua ya. Dan semua menghilang. Dan semua menghilang. Dan semua menghilang. Wow. Sebenarnya kalau dia bisa nebak kartu gue, jangan-jangan dia udah tahu semua jawaban gue lagi dari tadi lo wawancara. Dan 2 ini adalah sebenarnya korin 2. Iya. Warnanya merah. Gokil. Itulah. Belum tahu. Bikin pin baru nih berarti. Jadi gini sekarang. Mulai besok Mulai promonya. besok silakan dibawa. Makasih.